إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع مشايخ البيان وإلى جميع مستحقين خصوصا مستحقنا ولي مؤلف الكتب خصوصا مؤلف جمع الجوامع لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alamu fil muqaddimati usulul fiqhi jalailul fiqhi al-ijmaliyah wa turuqu istifadatiya wa mustahwidiyah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai masalah definisi usul fiqh. Usul fiqh yaitu Jalailul fiqh al-ijmaliyah wa turuqu istifadatiha wa mustahwidiyah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam nazam mengatakan adilatul fiqhil usul mutbilah wa qila ma'rifatu ma yadullulah wa turuqu istifadatin wal mustafid wa arifun bihal usulul atid al-fiqhu ilma adilatul fiqhi usula mujmilah wa ila ma'rifatu ma yadullulah. Adilatul fiqhi usula mujmilah wa ila ma'rifatu ma yadullulah wa turuqu istifadatin wal mustafid wa arifun bihal usulul atid ayya utawi usul fiqh itu adilatul fiqh pira-pira dalil fiqh.
mujmilah ay ghayra muayyadatin. Usul fiqh yaitu beberapa jalannya fiqh yang belum berkaitan dengan sesuatu yang muayyan atau usul fiqh yaitu dalil-dalil fiqh yang ijmaliyah ay ghayra muayyan. Wa qila ma'rifatum ma yadullullah. Lalu ada yang mengatakan bahwa definisi usul fiqh adalah ma'rifatul adillah. Adillatul fi'il usul mujmilah wa qila ma'rifatum ma yadullullah wa nuru istifadatin wal mustafid wa arifun bihal usul al-'adid. Dalam definisi usul fiqh terjadi khilafiyah. Kelompok pertama mengatakan usul fiqh adalah dalil-dalil fiqh yang ijmaliyah ay ghayra muayyanah, seperti al-amru lil wujub wa nahyu lil haram. Ini adalah dalil ijmali. Dalil ijmali ay ghayra muayyan, belum berkaitan dengan permasalahan. Semisal aqimus shalah wala taqrabus zina, ini termasuk ilmu fiqh. Kenapa demikian? Sebab aqimus shalah dan wala taqrabus zina ini adalah dalil yang telah berkaitan dengan masalah sholat dan wala taqrabus zina berkaitan dengan masalah zina. Ini namanya dalil tafsiri. Adillatul fiqhil usul mujmilah wa qila ma'rifatum ma yadullullah wa qila. Lalu satu kelompok mengatakan
bahwa usul fakir adalah ma'rifatu jalail fakir. Lalu dalam kitab Ghayatul Usul, dalam kitab Ghayatul Usul atau Thariqatul Usul mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat awal yang mengatakan bahwa usul fikih adalah dalail fikih al-ijmaliyah. Qalu wa qila usulul fiqh ma'rifatullah. Dalam Ghayatul Usul wa rujina al-awwalu li'anna al-adillah wa ma utifa alaiha idza lam tu'raf lam tahruj an awliya usulun la'alahum usulan hogarnya ana an awliya usulan. Dalam Ghayatul Usul mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat awal yaitu adilatul fi'il usulan mujmalah. Dalil-dalil fikih yang sifatnya mujmal ghairu muayyanatin. Alasannya li'anna al-adillah idza lam tu'raf. Lalu dalam Thariqatul Usul la'allas aswa wa ilam tu'lam lam tahruj an awliya usulan. Kalau dalam Ghayatul Usul lafadznya lam tu'raf. Lalu oleh Bahyai almarhum Hyai Syahad Mahfud Rais Am NO, beliau mengatakan la'alla syawab, kemungkinan yang benar adalah lam tu'lam. Li'anna al-adillah idza lam tu'lam lam tahruj an awliya usulan. Walaupun dalil usul fikih tidak bisa
untuk dilihat atau tidak mampu manusia melihat, akan tetapi status dalil sebagai usul fikih ini tidak hilang. Artinya yang namanya dalil adalah sesuatu mawjud, sesuatu yang wujud, walaha ta'alluqun, dan memiliki ta'alluq. Sedangkan posisi dalil manusia tak mampu melihat ini tidak bisa mengatakan dalil itu tidak ada. Contoh, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat wujud. Walaupun manusia tak mampu melihat, yang namanya malaikat tetap wujud. Walaha ta'alluqun, dan malaikat memiliki ta'alluq, hubungan sesuai pekerjaan masing-masing dari malaikat. Kaul awal ini lebih kuat daripada kaul syami. Kaul awal mengatakan dalil fikih adalah, usul fikih adalah dalil fikih yang ijmal. Lalu Al-Syami mengatakan usul fikih adalah ma'rifatul adillah. Alasan Al-Syami kenapa? Alasannya karena kaul awal dianggap lemah sebab dalil itu tidak bisa dilihat. Lalu oleh kaul awal mengatakan, menjawab dari samjahan Al-Syami, li'annal adillah wa illam tu'lam lam takhruj an awliya usulan. Sesuatu yang tak mampu dilihat maka bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Contoh, fondasi rumah. Asalnya rumah adalah fondasi. Fondasi tidak mampu dilihat karena posisinya ada di bawah. Tapi yang namanya fondasi wahia mawjudatun haqiqatun, walaupun tidak bisa dilihat tapi haqiqatun, secara hakikat ada wujudnya. Li'anna ta'alluqun, karena
standar sesuatu itu wujud, salah satunya adalah memiliki ta'alluq. Ta'alluq hubungan fondasi rumah, hubungannya mulai dari bangunan bawah sampai atas. Terbukti seandainya sebuah rumah fondasinya dihancurkan, maka rumah itu akan roboh. Walaha ta'alluqun. Lalu dalam Thariqatul Usul memperkuat pendapat awal, yakni usul fiqh dalailul fiqh al-ijmaliyah, menolak al-syami dengan alasan walau anak dia al-ma'rifatu bil adillah lahana yasyabu min fuqdanil arifi biya fuqdanu usulul fiqh. Seandainya usul fiqh adalah ma'rifatul adillah, maka seandainya ahli usul meninggal, semisal Imam Syafi'i, berarti ilmu usul juga ikut hilang. Ini alasan awal memperkuat pendapat bahwa usul fiqh adalah adillatul fiqh al-ijmaliyah. Adillatul fiqh usul mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullulah. Awal memperkuat hujjahnya. Yang pertama, wa ilam tu'lam lam tahruj an awliya usulan. Idza lam tu'lam al-adillah lam tahruj. Kharaja ya kharuju, khurujan tidak salim, tidak sahih. Qaidahnya wa kullu naw'in minhuma ismani salimun summa ghayru salimun min. Kharaja ya kharuju. Ini hujjah awal. Lalu hujjah yang kedua, alasan kedua, seandainya usul fiqh adalah ma'rifat. Ma'rifat itu wahia idra'un binisbah wa qila malakatun. Yang dimaksud wa illa ma'rifat dua, ma'rifat adalah idrakun. Ma huwa al-idrak? Al-idrak usulun nafi ila makna hitamami
min nisbatin au ghayra nisbatin. Ma'rifat yang dimaksud al-syami adalah apa yang ada dalam maklum, sesuatu yang diketahui sampai kepada hati. Wa illa malakatun, ada yang mengatakan ma'rifat adalah malakah atau potensi. Kelompok ini ditolak oleh al-awal, ditolak lau kana dia al-ma'rifah bil aqilah lakana. Seandainya usul fiqh adalah ma'rifat atau sifatun, sifat yang melekat pada al-usuli, ulama usul, maka seandainya ulama usul itu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka usul fiqh juga ikut lenyap di atas bumi. Ini alasan awal. Sama dengan syarahnya Jabul Jawame, alasannya sama. Li'anna al-adillah wa ilam tu'raf lam takhruj an awliha usulan. Adilatul fitril usula mujmalah wa qila ma'rifatu ma yakulullah. Nazam Jamul Jawame. Usul fiqh nazamnya mana? Definisi usul fiqh nazamnya mana? Adilatul fitril usul mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadulluna. Sambil dimaknani, sambil dihayati, nazam-nazam Jamul Jawame. Lillahi hamdu la yasalu samata yu'zinu bistiyati man abda summa ala nabi wa habibihi summa sholatu wa alihi wa sahbihi وَهَذِهِ أُرْجُوشَةٌ مُحَرَّرَةٌ أبياتها مثل النجوم مسيرة ضمنتها جمع الجوامع التي حوى أصول الفقه واتم الشافعي حوى أصول الفقه واتم الشافعي. Jabul Jawame membuat
pembahasan yang pertama usul fikih. Mulai pembahasan Alkitab, As-Sunnah, Ijma', lalu qiyas, lalu istidlal, lalu tarjih, lalu sifatul mujtahid. Setelah membahas itu, membahas usuluddin dan diakhiri dengan tasawuf. Diakhiri pembahasan tasawuf. Tasawuf dalam jabul jawaban yaitu tajridul qalbi wa ihtiqari ma siwam. Lalu muncul pertanyaan, kenapa usul fikih ada pembahasan tasawuf wa fi isyaratun. Dalam hal ini isyaratun azimatun, ada isyarat. Salah satunya setelah memahami usul fikih, setelah volume keilmuan naik, maka tasawuflah, tawadhu'lah. Setelah ilmunya banyak, tawadhu'. Ini alasan kenapa jabul jawaban diakhiri dengan bab tasawuf. Dalam bab tasawuf membahas mengenai keistimewaan manusia yang tawadhu, manusia yang memiliki akhlak yang baik. Doman tuan jam'al jawami'il lati hawa usul al-fiqhi wa timisyati. Hawa mengku atau jabal jawaban usulul fiqh wa usuluddin wal akhir ilmu tasawuf. Dalam hal ini ada isyarat bahwa mencari ilmu tujuannya linail yuridullah. Mencari ilmu tujuannya untuk mendapat ridho Allah. Sehingga kalau sudah mendapat ilmu, maka tawadhu. Kalau tidak demikian, maka akan menjadi seperti iblis laknatullah. Ini salah satu latifatun, makna isyarat kenapa dalam usul fikih pembahasan akhir ada ilmu tasawuf. Doman tuan jam'al jawami'il lati hawa usul al-fiqhi wa timisyati. Allah
يحشر الناس في مقدمة وكان سبعة حوت محمد عتيلة الفكر الأصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له والطرق استفادة والمستفيد وعارف الأصول وعارف هي الأصول الأصلية. Usul fiqh yang pertama adalah dalailul fiqh al-ijmaliyah. Usul fiqh yaitu ada 3 macam, atau usul fiqh yaitu ada 3 macam. Pertama, adillatul fiqh al-ijmaliyah. Wa qila ma'rifatu dalil ijmaliyah. Lalu al-syari oleh royatul usyur atau tariqatul usyur, atau dalam kitab syarah Jabul Jawami' Tasniful Masyami', ini alasannya sama, itulah alasannya li'annal adillah idza lam tu'raf lam takhruj an kauniha usulan. Sesuatu yang tak mampu untuk dilihat maka bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Rumah itu memiliki fondasi. Al-aslul jidar, asalnya rumah adalah fondasi rumah. Walaupun fondasi itu tidak kelihatan, maka status usulul jidar, asalnya rumah, awalnya rumah, tetap namanya fondasi. Li'annaha ta'alluqun, karena fondasi memiliki ta'alluq, hubungan. Terbukti andaikan fondasi itu dihancurkan, maka niscaya rumah itu akan roboh. Idza lam tu'lam lam tahruj an awliya usulan. Lalu yang kedua, adillatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullu wa turuq istifadatin wal mustafid. Yang kedua adalah turuqul istifadah, yakni metode-metode untuk digunakan saat adanya suatu perlawanan antara satu dalil tafsili dengan dalil tafsili yang lain. Lalu dalam Jabul Jawami'
dijelaskan yang dimaksud dengan turuqul istifadah, yaitu pembahasan yang akan dijelaskan pada Alkitab Al-Hafiz, pada pembahasan fil kitab As-Sadis. Lalu dalam pembahasan kitab As-Sadis ini contohnya kalau dalam Lataiful Isyarah atau Nazuman Al-Waraqat, contohnya semisal kullu amrin la yubda'u bil basmalah wa qila wa fi riwayatin kullu amrin libalik la yubda'u bil hamdalah fa huwa aqda'un. Contoh adalah semisal ada dua hadis. Hadis pertama kullu amrin libalik la yubda'u bil basmalah. Hadis yang pertama mengatakan perbuatan yang baik jika tidak dimulai dengan basmalah maka qalilul barokah, sedikit barokahnya. Wa fi riwayatin, lalu dalam riwayat lain bilhamdalah, adanya dua dalil tafsir ini maknanya saling berlawanan. Maka ulama usul membutuhkan metode solusi untuk mengatasi dua dalil yang berlawanan, sehingga dalam masalah basmalah tadi oleh ulama usul dalam bab at-tarjih Alkitab As-Sadis, al-hadis al-awwal ibtida'un haqiqiyun, yang awal adalah ibtida' haqiqi. Lalu hadis yang kedua adalah ibtida' idhafi. Seperti Anda atau sampean pada waktu sholat mesti bismillah dahulu. Semisal sholat maghrib, musolli pada maghrib, Allahu Akbar. Lalu Anda membaca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah yang pertama adalah bismillah haqiqi, ibtida' haqiqi. Lalu alhamdulillah ibtida' idhafi. Sama dalam beberapa kitab. Pertama mesti bismillah. Pertama mesti bismillah, lalu alhamdulillah. Ini termasuk turuqul istifadah inda ta'arud baina dalil tafsilaini, sehingga metode yang digunakan oleh ulama usul yang pertama adalah jam'u.
Seumpama jamu tidak bisa, maka ditarjih. Berarti dalam hadis tadi Ulu Amrin dibalik la yubda'u bil basmalah wa riwayatin bil hamdalah wa huwa al-jam'u wa tudustifajatin wal mustafid. Lalu yang ketiga adalah mustafidun atau mujtahidun, yakni sifatul mujtahid. Dengan demikian yang namanya usul fiqih adalah pertama dalil fiqih ijmaliyah, yang kedua turuqul istifadah, dan yang ketiga masalah sifatul mujtahid. Dengan demikian maka pengertian usul fiqih ini sudah selesai. Nazamannya Anilatul fiqhil usul mujmalah wa ila ma'rifatu ma yadullah wa ila ma'rifatu ma yadullah wa nuru istifajatin wa mustafid wa arifun fiha usulul adid. Wal arifu utawi ulama anggawangi ilmu usul, dia kalawan usul itu al-usuliyu, aran ulama usul, al-aqidu ang hadir utawa al-wujud, wal arifu bihal usulul aqid. Lalu dalam pembahasan setelahnya, setelah tahu definisi usul fiqih, lalu membahas definisi fiqih. Wal fiqhu ilmu min amali mutasabin min dalilin lam tujmali. Fiqih adalah untuk amaliyah yang diambil dari dalil tafsir. Fiqih adalah ilmu di ahkam syariat min dalilin lam tujmali. Lalu dari definisi fiqih ini oleh Imam Isnawi dalam kitab Tamhid, oleh beliau ditambahkan atau dengan bahasa Imam Asnawi mencoba mentahrid furu' al-usul terkait definisi fiqih. Ini kitab At-Tamhid ayat Imam Isnawi. Lalu kitab Tamhid
ciri khas menjadi mukhtasar ala'i, sehingga dalam kitab mukhtasar ala'i banyak sekali nukilan-nukilan dari kitab tamhid. Dalam kitab tamhid ditambahkan definisi fikih adalah al-ilmu bil ahkam syariah min dalil tafsiri, akhirnya ditambahkan al-fiqh al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha. Lalu ditambahkan idza alimta dzalika falladhi dza'ahu fi dhabitil fiqh yatafarraqu alaihi masail asyirat al-awqafi wal wasaya wal aiman wal nudur wat ta'liqat. Definisi fikih adalah ulama yang mengetahui hukum syar'i melalui metode dalil tafsir. Lalu seandainya muncul mulia, semisal ada orang waqaf tanah, waqaf itu masalah idza waqafa alam orang. Semisal ada orang waqaf tanah saya waqafkan alam fuqaha terhadap ahli fikih, maka siapa yang berhak mendapat manfaat dari waqafan. Kalau melihat definisi yang ada dalam Jamul Jawabat, maka ahli fikih adalah manusia yang mengetahui hukum Allah, hukum syariat dari dalil tafsir, atau ulama besar atau mujtahid, sehingga para ulama yang levelnya belum sampai mujtahid tidak boleh mengambil intifak dari tanah waqafan tadi. Lalu Imam Ghazali mencoba memberikan definisi al-faqih, yaitu ada kalanya faqih yang levelnya masih minim atau masih senior, junior, ada yang senior. Dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan bahwa ahli fikih yaitu yang menguasai ilmu fikih, sehingga kalau hanya masih mencari ilmu fikih 1 bulan atau 2 bulan, maka tidak berhak mengambil manfaat tanah wakaf. Lalu ada yang mendefinisikan seperti Arif A, Imam Arif A, yang penting
manusia yang memahami walau qalilan. Lalu ada lagi yang mengatakan yang penting ia itu sudah hafal 40 hadis. Ini pendapat Imam Nawawi dalam kitab Tamimah, yakni kitab Tamimah pas waktu pembahasan wasiat. Ini termasuk tahrijul furu' ala usul. Setelah membahas usul fiqh mengenai definisi usul fiqh, lalu definisi fiqh, akhirnya ditambahkan dalam fiqh. Kitab At-Tamhid yaitu kitab tahrijul furu' ala usul, membahas usul fiqh dahulu, lalu dari usul fiqh ini muncul furu'iyah. Contohnya seperti membahas definisi fiqh. Fiqh yaitu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah min dalilati tafsiliyah. Lalu setelah membahas usul, akhirnya muncul furu'iyah, yaitu apabila ada seseorang wakaf tanah untuk orang faqih atau ulama faqih. Ini ulama hilaf. Satu kelompok kalau memandang definisi faqih adalah al-ilmu bil ahkam, berarti yang berhak untuk mengambil manfaat dalam wakaf adalah mujtahid. Al-ilmu bil ahkam min adillatiyah. Lalu Imam Nawawi mengatakan yang berhak mengambil manfaat dari wakaf adalah seseorang yang menguasai fiqh walaupun pemahamannya belum banyak sekali, walaupun hanya hafal 40 hadis. Ini kalau berpijak dari Imam Nawawi, maka banyak sekali para santri yang mengambil manfaat dalam wakaf tadi. Karena rata-rata santri hafal 40. Itulah pembahasan masalah definisi fiqh dan usul fiqh sesuai nadamnya, yaitu adilatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatuha mayatullah wa qila ma'rifatuma yatullah wa nurustifatatin wal mustaqim wa arifun biyal usul al-akhir. Mudah-mudahan ngaji jawab-jawab ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah.
Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.